Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak dan Ibu Guru di tempat. Perkenalkan, nama saya Laksamana Adipura, dan hari ini kita akan memaparkan materi dari modul 4 ya, dengan tema creativity, di mana kita melanjutkan materi-materi kita sebelumnya. Di sini kita akan sama-sama melihat bagaimana peran kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran PAUD yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak nantinya. Oke, kita langsung aja masuk ke slide pertama ya. Di sini dikatakan apa itu creativity? Nah, kreativitas guru PAUD adalah kemampuan untuk menghadirkan ide baru, memodifikasi materi, dan merancang pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan anak gitu ya. Kenapa ini penting? Karena dengan kreativitas, suasana belajar itu bisa menjadi menarik, menyenangkan, dan bermakna. Seperti itu. Di sini, faktor yang mempengaruhi kreativitas antara lain, yang pertama adalah pelatihan guru profesional, pengalaman baru Bapak Ibu, keberanian mencoba hal-hal yang berbeda, serta keterampilan komunikasi. Nah, semua ini membuat guru nantinya akan lebih adaptif gitu dan efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian, Bapak dan Ibu guru di sini sekalian, kreativitas itu juga punya bentuk dan wajah ya. Yang pertama, di sini ditampilkan ada 3 poin, tetapi nanti akan ada 5 poin ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang inquisitive, yaitu ingin tahu. Guru kreatif itu biasanya banyak bertanya, gitu loh. Jadi misalnya kenapa anak itu cepat bosan, apa ada cara lain supaya mereka itu lebih fokus, dan dari rasa ingin tahu itu akhirnya lahirlah ide-ide baru. Nah, ini adalah wajah pertama ya. Yang kedua adalah imajinatif atau imajinatif. Ya, jadi di sini artinya sama ya, karena memang kata serapan. Di sini guru itu bisa berandai-andai atau melihat kemungkinan lain gitu. Jadi misalnya mengubah botol plastik jadi alat musik sederhana. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari alat sederhana pun kita bisa menggunakan imajinasi itu juga dalam pembelajaran gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah persisten, yaitu tekun gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa tetap gigih menghadapi kesulitan, berani mengambil risiko, serta nyaman dengan ketidakpastian. Kadang yang namanya ide itu kita coba dan gagal gitu ya, coba dan gagal. Tapi guru kreatif itu tidak mudah menyerah ya. Jadi ia akan mencoba lagi dengan cara berbeda-beda, akhirnya sampai mendapatkan hasil yang memuaskan dan berhasil diterapkan kepada anak-anak ya, seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya di poin keempat adalah kolaboratif ya. Artinya di poin keempat ini adalah guru mau bekerja sama dengan orang lain. Misalnya sesama guru ya, itu saling berbagi ide dalam permainan atau bekerja sama dengan orang tua untuk membuat kegiatan di rumah itu sebagai pembelajaran juga ya. Dengan kolaborasi tersebut, ide-ide yang lahir biasanya lebih kaya dan bermanfaat serta dapat menyerap ke sanubari siswanya gitu. Dan yang terakhir adalah disiplin ya. Di wajah kreativitas ini, kreativitas itu tetap butuh yang namanya aturan ataupun latihan ya. Di situ kan dikatakan bahwa melatih keterampilan teknis, melakukan refleksi kritis, dan menyempurnakan karya dengan perhatian pada detailnya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Saat anak itu membuat karya seni ya, guru itu membimbing mereka secara bertahap gitu. Sehingga dalam prosesnya mereka akan memperbaikinya secara detail-detail kecil gitu ya. Dan sampai akhirnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Jadi meskipun kreatif, tetap ada kedisiplinan dalam prosesnya, seperti itu. Sehingga sebagai guru, tugas kita di sini juga mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kreativitas itu bukan hanya soal ide yang spontan ya, tapi juga kerjasama dengan latihan yang konsisten juga. Di kelas PAUD itu kreativitas artinya kita itu merancang kegiatan belajar yang segar ya, menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak. Misalnya, anak-anak itu diajak bereksperimen dengan warna cat,
bukan hanya melihat gambar gitu. Jadi mereka diberi ruang untuk bereksplorasi. Kalau tidak ada cat, biasanya pakai pensil berwarna ya, ataupun buku gambar seperti itu. Sehingga mereka diberikan ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, bahkan berantakan pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang penting adalah prosesnya gitu, bukan hasil akhirnya. Meskipun kita sebagai guru mengarahkan mereka begini gitu. Dan kalau anak-anak ini merasa bebas berekspresi, mereka akan lebih semangat dan percaya diri gitu loh untuk pembelajaran berikutnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah ada 4 langkah ya di sini. Bapak dan Ibu guru, bagaimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu bisa lebih kreatif gitu ya. Nah, di sini ada 4 langkah sederhana ya. Yang pertama yaitu identifikasi minat anak. Kalau anak-anak sedang suka binatang, kita bisa pakai tema itu gitu. Misalnya menggambar kucing gitu kan, untuk seni, kemudian memberikan cerita hewan mereka, contohnya kucing itu lagi ngapain, mereka disuruh storytelling gitu, atau belajar sains sederhana lewat makanan hewan gitu loh. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan tematik ya. Satu tema ini bisa menghubungkan banyak bidang. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan tema air ya. Dalam pembelajaran kita bisa menggunakan, contohnya adalah IPA ya. Nah, dalam IPA, anak itu bisa belajar IPA dengan percobaan air. Matematika dengan menghitung wadah gitu ya. Kemudian dalam seni kita bisa melukis hujan gitu loh. Jadi seperti yang dikatakan di sini yaitu menghubungkan berbagai aspek belajar bahasa, seni, sains, motorik dalam satu tema. Jadi yang kita gunakan adalah satu tema yaitu air, dan kemudian kita menghubungkannya ke dalam berbagai bidang gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ruang eksplorasi bebas. Nah, di sini kita sebagai guru menyediakan ruang eksplorasi bebas ya, dan anak itu diberi pilihan apakah ingin menggambar, bermain peran, ataupun membangun balok gitu ya. Dengan begitu anak merasa diberi kebebasan untuk mencoba. Seperti yang kita tahu bahwa di PAUD itu kan banyak sekali ya media yang bisa kita gunakan gitu, entah itu kertas, balok-balok, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah 4 ya, mengadaptasi gaya belajar. Nah, di sini kita sesuaikan dengan gaya belajar anak ya. Ada anak yang lebih suka melihat gambar, visual, ya kan? Kemudian ada yang lebih mudah paham lewat suara, auditori. Nah, di sini kita harus lebih aktif memberikan mereka kayak materi secara lisan gitu ya. Ada juga yang harus bergerak langsung yaitu kinestetik. Nah, ini biasanya anak-anak yang mempunyai motorik yang sangat aktif sekali ya. Kemudian dalam semua gaya belajar itu perlu kita akomodasi agar semua anak itu bisa terlibat optimal, sebagaimana kita guru yang memberikan fasilitas kepada anak didik kita, seperti itu. Bapak dan Ibu guru sekalian, inovasi di kelas itu juga tidak harus mahal atau rumit ya. Kita bisa mulai itu dari hal sederhana. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa alat yang ada di poin-poin yang ada di PPT ya. Contohnya yang pertama adalah bahan daur ulang gitu loh. Kita bisa menggunakan kardus yang ada di rumah-rumah yang sudah tidak dipakai, kemudian botol plastik yang biasanya jadi alat musik juga bisa gitu, yang dipukul-pukul gitu. Ataupun kita juga bisa menggunakan kain perca ya, sehingga kita bisa membuat kayak boneka gitu loh. Kemudian yaitu alat digital interaktif. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat jika di sekolah Bapak dan Ibu guru ada tablet atau proyektor mini. Jadi kita bisa menayangkan gambar atau animasi yang membuat anak itu akan lebih tertarik gitu loh Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan media alam ya. Contohnya seperti daun, pasir, ataupun batu. Nah, di sini kita bisa pakai untuk sains sederhana. Contohnya seperti pasir, kalau kita jatuhkan dari atas ke bawah gitu, kok bisa ya begitu gitu, ataupun lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi teknologi dan manual ya. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan kombinasi dari kedua, bahkan semuanya ya, dari semua bahan yang kita miliki di sekolah. Misalnya seperti proyektor gitu. Jadikan sebagai latar
panggung drama yang bisa dimainkan oleh anak-anak gitu. Nanti jadi ada sorotan dari proyektor gitu, sedangkan anak-anak menari bersama ataupun bagaimana gitu di depan proyektor. Jadi mereka akan senang gitu. Nah, jadi inovasi itu bisa lahir dari benda-benda yang sebenarnya berada di lingkungan kita sehari-harinya ya. Kemudian di bagian kedua, yaitu di next slide, selain sederhana ada juga yang lebih modern nih Bu Bapak. Jadi kita juga bisa menggunakan teknologi mutakhir ya. Sebelum kita ngomongin teknologi mutakhir, menggunakan robotika dan AR, kearifan lokal. Di dalam kearifan lokal ini, kita bisa menggunakan nilai budaya dan tradisi yang diintegrasikan ke kurikulum gitu Bapak dan Ibu Guru. Seperti halnya jika kita di Malang, dan yang seperti kita tahu bantengan, mungkin kita bisa memasukkan unsur-unsur bantengan yang baik-baik, kita coba terapkan ke anak-anak gitu. Kemudian yang poin ke-6 adalah teknologi mutakhir ya. Di sini seperti yang dikatakan menggunakan robotika dan AR untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak. Di sini mungkin agak sulit ya Ibu Bapak dan Ibu Guru sekalian menggunakan robotika, tetapi kalau menggunakan AR insya Allah masih bisa, karena kita bisa menggunakan HP atau tablet dalam mengaplikasiannya ya. Dan kemudian poin selanjutnya adalah ada juga pembelajaran model pembelajaran STEAM. Jadi menggunakan STEAM ini adalah integrasi sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika yang digabung dalam satu kegiatan. Untuk materi lebih lanjutnya nanti bisa kita bahas di pembahasan kita selanjutnya. Poin selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan TV sekolah jika ada Bapak dan Ibu Guru ya, sehingga bisa dijadikan media pembelajaran yang menarik, dan juga hal ini juga bisa mendukung sebagai transformasi digital gitu. Ada juga inovasi inklusif. Jadi di sini dikatakan bahwa kolaborasi guru, keluarga, dan masyarakat membangun lingkungan ramah ya Bapak dan Ibu. Jadi yang dimaksud di sini adalah tentu saja kearifan lokal seperti permainan tradisional itu bisa atau cerita rakyat ya, bisa kita sampaikan gitu kepada anak-anak dan bisa kita masukkan ke dalam kurikulum gitu, agar anak lebih dekat dengan budayanya juga, dan mereka juga akan kenal dengan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Bapak dan Ibu Guru sekalian, ada banyak cara juga yang bisa kita lakukan untuk mendorong kreativitas anak usia dini ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah permainan peran. Di sini anak itu bisa pura-pura jadi dokter, pedagang, ataupun guru ya. Dan dari sini itu juga mereka belajar bahwa imajinasi, komunikasi, empati, sekaligus keterampilan sosial itu bisa dipraktikkan secara langsung dengan imajinasi peran mereka. Seperti contohnya dokter, gimana sih pura-pura jadi dokter gitu, dan gimana sih pura-pura jadi polisi, dan profesi yang mereka ingini gitu, yang mereka cita-citakan. Kemudian yang kedua adalah eksperimen sederhana ya Bapak dan Ibu. Misalnya mencampur warna air ya, kemudian menanam biji kacang atau melihat es yang mencair. Nah, di sini eksperimen sederhana ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu lewat percobaan ringan yang kita lakukan gitu Bapak dan Ibu Guru. Sehingga hal ini juga akan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, dan mereka akan mencoba mempraktikkannya gitu, entah nanti di rumah atau mungkin jika Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan alat secara langsung di kelas, itu juga bisa langsung diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah proyek kolaboratif mengembangkan kerjasama dengan tanggung jawab bersama. Nah, di sini anak bisa bekerja sama membuat poster contohnya ya, kemudian kolase ataupun karya kelompok lainnya, sehingga ini juga dapat melatih tanggung jawab dan kerjasama mereka Bapak dan Ibu, bisa dengan proyek menggambar ya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat adalah storytelling kreatif ya. Storytelling kreatif ini dapat memberi ruang anak untuk menciptakan alur dan akhir cerita sendiri. Nah, di sini guru bisa memulai cerita awalnya. Kemudian anak-anak itu diminta untuk melanjutkan dengan imajinasi mereka gitu loh. Sehingga anak akan bercerita dan belajar sekaligus berani mengungkapkan ide mereka gitu. Jadi di sini kita juga harus memfasilitasi anak-anak ya,
Kemudian poin selanjutnya yaitu bahan kreatif tersedia memungkinkan anak bebas bereksperimen dengan berbagai media. Nah, sebagai guru kita kan otomatis harus memfasilitasi mereka ya. Contohnya mungkin kalau kita tidak dapat memfasilitasi mereka, kita bisa melakukan banyak hal seperti menyediakan kertas, krayon, mungkin Lego ataupun balok yang ada di sekolah, ataupun mungkin bahan alam ya seperti dedaunan kering gitu, sehingga anak bisa bereksperimen dengan berbagai macam media, tetapi bisa jangan sampai menggunakan alat-alat yang berbahaya Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian di poin ke-6 di sini katakan bahwa ruang bebas berantakan memberi anak kesempatan berkreasi tanpa takut dimarahi. Nah, yang namanya anak-anak ya Bapak dan Ibu, jadi kadang anak itu belajar sambil membuat berantakan itu adalah hal yang wajar ya, dan itu tidak masalah karena mereka juga masih dalam tahap tumbuh kembang anak gitu. Justru memberikan mereka kesempatan untuk berkreasi tanpa takut dimarahi itu akan membuat mereka lebih pede gitu dalam mengekspresikan apa yang ingin mereka kembangkan, seperti itu. Kemudian di poin ke-7 adalah membimbing tepat menghargai proses, bukan hasil, dengan pertanyaan terbuka. Nah, apa yang dimaksud dengan bimbingan tepat? Nah, guru itu harus dan perlu memberikan pertanyaan terbuka. Contohnya misalnya, bagaimana kalau kita coba cara lain gitu? Kalau mereka sedang melakukan sesuatu gitu ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar anak itu tidak merasa salah, tapi termotivasi untuk mencari jawaban lainnya. Contohnya, daunnya kenapa kok diremukin? Ini kalau semisal dilipat begini gimana? Contohnya seperti itu. Jadi nantinya pola pikir mereka akan bisa lebih berkembang gitu Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah eksplorasi luar ruangan, memperkaya pengalaman melalui kegiatan dengan bahan alam. Nah, di sini anak-anak itu juga bisa belajar dari alam seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa dari bahan alam itu kita dapat memberikan pembelajaran kepada siswa kita dalam mengamati daun contohnya, ataupun bermain tanah, ataupun melihat serangga. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik memperkaya pengalaman belajar mereka juga Bapak dan Ibu guru. Karena gimana-gimana kita harus memberikan mereka sesuatu yang berada di alam dan sehingga mereka bisa memahami apa yang ada di sekitar mereka gitu Bapak dan Ibu. Semua poin ini menunjukkan bahwa kreativitas anak itu bisa tumbuh kalau kita bisa memberi ruang, kesempatan, dan bimbingan yang tepat Bapak dan Ibu guru ya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa kreativitas guru PAUD itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang menarik ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna pula. Nah, kreativitas itu tidak selalu berarti menggunakan teknologi mahal seperti tadi robotik ataupun AR ya. Tetapi sebagai guru kita bisa juga bisa menggunakan ide yang lebih sederhana, yang dekat pastinya dengan kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapak dan Ibu guru di sini sudah mendengarkan dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu guru telah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Baik, kalau begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Adipura pamit undur diri.